Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianova dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan apa yang saya pahami selama belajar materi teori organisasi. Kalian bab 1 menjelaskan perilaku organisasi. Organisasi adalah pengembangan jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal. Rangkaian hierarki kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab. Alat pencapaiannya tujuan yang strukturnya bersifat relatif permanen. Poin utama organisasi adalah perilaku organisasi kepemimpinan. Prinsip yang berbentuk siklus terdiri dari perilaku organisasi dan kepemimpinan. Perilaku seseorang ada 4, yaitu faktor genetik, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor pengalaman. Organisasi intinya bersifat terus berjuang pertahanan eksistensi. Alasan utama terus berjuang untuk eksis karena organisasi dibentuk untuk penciptaan budget bagi masyarakat, serta organisasi akan stagnan bila tenang ada di status quo. Organisasi bisa tumbang dengan adanya kompetensi dengan pihak luar. Perilaku organisasi disebut juga dengan membuat organisasi lebih dinamis, lebih efisien, efektif, dan produktif. Variabel positifnya terdiri dari penugasan, teknologi, struktur organisasi, dan karyawan yang menjalankannya. Mengisikan manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen bertanggung jawab secara untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan seluruh pengembangan tugas. Karya manajemen terdiri dari teknis, komunikasi, konseptual, dan pengambilan keputusan. Karya manajemen ada 2, yaitu manajemen global dan teknologi. Tingkatan manajemen dan organisasi ada 4, yaitu top management, middle management, supervisory atau first line management, dan non supervisory management. Tradisi pembelajaran saya tahu yang bermaksud dengan saya dengar maka saya lupa, saya lihat maka saya ingat, saya kerjakan maka saya mengerti. Ringkasan dari tingkatan manajer ada 6, yaitu manajer, istilah manajer, kalian, tingkatan manajemen, serta ilmu manajemen, dan budaya organisasi. Apa itu organisasi bisnis bagian dari lingkungan? Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat. Kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait dari internal, eksternal, mikro, dan makro. Lingkungan internal organisasi ada 4, yaitu owner, kedua board of director, ketiga employees, dan yang terakhir lingkungan fisik. Lingkungan eksternal organisasi ada 6, yaitu customer, kompetitor, supplier, strategi partner, regulator, dan pemerintah. Lingkungan eksternal organisasi ada seperti masyarakat umum yang terdiri dari yang terkaitan dengan OJK dan YLKI. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional ada 4, yaitu ekspor impor, kedua lisensi, yang ketiga aliansi, dan keempat investasi langsung. Faktor terkait bisnis internasional yaitu ada 3, terutama kontrol dan perdagangan internasional, kedua komunikasi ekonomi internasional, dan yang terakhir budaya antar bangsa. Budaya organisasi kegiatan bisnis pengertiannya ada pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Faktor penentunya terbentuk dari budaya organisasi, manajemen bagi budaya organisasi. Yang menjelaskan manajemen strategis perusahaan. Pengertian strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.
Strategi yang dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dibandingkan para pesaingnya. Komponen strategi ada 3, yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup, dan distribusi sumber daya. Jenis strategi ada 3, yaitu corporate level, business level strategi, dan functional level dan strategi. Melakukan manajemen strategi, penyusunannya ada 3, yaitu penyusunan strategi, analisis situasi internal dan eksternal, dan pemilihan strategi. Analisis situasi eksternal dan internal ada 4, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Pemilihan strategi terdiri dari kekuatan, tantangan, peluang, dan bagian kelemahan. Proses manajemen strategi ada 4, yaitu penentuan tujuan, penyusunan strategi, administrasi, pengendalian strategi, dan peningkatan strategi. Masuk ke bab 5, yaitu fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Planning adalah proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh untuk tidak mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Fungsi perencanaan ada 4, yaitu arahan, minimalisir dampak perubahan, minimalisir pemborosan, dan standar kualitas. Peserta perencanaan ada 5, yaitu faktual dan analitis, 2 logis dan rasional, 3 fleksibel, 4 komitmen, dan terakhir komprehensif. Jenis tujuan ada 3, yaitu tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Beberapa jenis rencana itu ada 3, yaitu rencana strategis jangka panjang, rencana strategis jangka menengah, serta rencana operasional. Hubungan antara rencana dan tujuan ada 6, ada 3, tujuan strategi jangka panjang, tujuan taktis jangka menengah, tujuan operasional atau disebut juga jangka pendek. Beberapa jenis rencana dan di segi frekuensi penggunaan ada 2, yaitu single use plan and standing use plan. Plan beberapa pendekatan pencapaian tujuan, terdiri dari tujuan manajemen puncak, tujuan manajemen divisi, tujuan manajemen departemen, dan tujuan pekerja secara individual. Beberapa pendekatan dan pencapaian tujuan ada 2, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan MBO yang disebut juga dengan manajemen by objektif. MBO ada dengan manajemen by objektif adalah manajemen berdasarkan sasaran dan tujuan, adanya kesepakatan bersama pimpinan dan bawahan untuk mencapai tujuan. Alat bantu perencanaan ada 3, yaitu flowchart, Gantt chart, dan Path network. Path network terdiri dari event, activity, time, dan critical path. Penyelesaian masalah pengambilan keputusan terdiri ada 3 masalah, yaitu memahami masalah dan penyelesaian masalah dari gejala, dan masalah keputusan. Mengenai pengambilan keputusan bisnis ada 3, yaitu ada informasi, keputusan bisnis efektif, dan kuantitatif institusi pengambil bisnis, dan kuantitatif berdasarkan analisa data. Pengambilan keputusan faktornya meliputi pengambilan keputusan saat keadaan tidak pasti, pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Proses pengambilan keputusan ada 4, yaitu investigasi situasi, penentuan alternatif, implementasi dan pengawasan, dan penilaian alternatif dan penentuan keputusan. Faktor terkait keterbatasan dalam pengambilan keputusan ada 3, yaitu keterbatasan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan dalam pengambilan keputusan, dan keterbatasan sumber daya. Keputusan ada 6, yaitu rasionalitas, keterbatasan ingatan, masalah pengambilan keputusan, sumber daya yang terbatas, masalah keahlian,
dan lingkungan yang beresiko. Dalam berbagai keputusan itu ada dua, yaitu kriteria prioritas dan kriteria minimum. Kepala keputusan secara berkelompok ada tiga, yaitu teknik curah ide, teknik kelompok nominal, dan teknik terapi. Bab 6 membahas tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok adalah kelompok dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mempengaruhi untuk tujuan tertentu yang dipahami bersama. Pengertian kelompok kerja sendiri adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan yang menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian organisasi. Jadi kelompok kerja itu boleh lebih atau maksimalnya kurang. Kelompok kerja berbanding kelompok kerja informal dan informal itu terkait dengan kelompok kerja langsung, kepanitiaan temporer dan khusus. Sedangkan kelompok kerja informal, kelompok kerja sesuai hobi, dibentuk untuk mempertahankan dan nilai budaya organisasi. Karakteristik kelompok kerja ada tiga, itu team development, leadership roles, atau disebut dengan kepemimpinan, love, dan cohesiveness, atau disebut dengan integritas kelompok kerja. Tahapan dan pembentukan interaksi tim kerja ada 8, yaitu forming, storming, norming, performing, adjourning, dan manajemen SDM. Sebagai bagian dari perorganisasian terdiri dari kegiatan SDM terkait erat dengan pengalokasian SDM, fungsi pengarahan pelaksana dari baik bila alokasi SDM sesuai. Prinsip pokok SDM dalam hal delegasi adalah penempatan yang tepat. Ilmu manajemen saling berkaitan. Motif kelompok kerja yang efektif terdiri dari pekerjaan kelompok yang meliputi komitmen ke area kinerja, sedangkan pertumbuhan individu terdiri dari pertanggungjawaban. Manajemen konflik dalam kelompok kerja terdiri dari konflik dalam kelompok kerja terdiri atas konflik antara bawahan di bagian yang sama, konflik antara bawahan dan pimpinan yang sama, konflik antar bawahan dan bagian yang berbeda, kelompok antar pimpinan dan bawahan dari bagian berbeda, serta konflik antar pimpinan dari bagian berbeda. Dampak konflik dalam hadiah organisasi terdiri dari kelompok kerja lemah dan pekerjaan terbengkalai. Perusahaan akan sulit bersikap profesional dan membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Terjadi pembahasan waktu, uang, dan sumber daya lain. Bisa dikelola positif, dapat jadi persaingan individu. Sebuah konflik terdiri atas faktor komunikasi, faktor struktur tugas, faktor struktur organisasi, faktor personal, dan faktor lingkungan. Peran komunikasi dalam manajemen organisasi yang disebut bagaimana komunikasi proses di mana seseorang memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Elemen komunikasi ada tiga. Melibatkan orang-orang komunikasi berarti melibatkan orang yang secara efektif, berbagi informasi dengan menggunakan bahasa dan simbol yang sama untuk menghindari miskomunikasi. Melibatkan simbol, bahasa tubuh, suara, huruf, angka, dan lain-lain. Bentuk komunikasi dalam organisasi ada 4, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi yang tertulis, komunikasi dalam berbagai jejaring komunikasi, serta komunikasi dalam struktur organisasi yang tepat. Faktor yang mempengaruhi pola komunikasi terdiri dari jenis formal dan komunikasi, otoritas dan hierarki organisasi, spesialisasi jabatan, dan kepemilikan akan informasi. Komunikasi informal dalam organisasi terdiri cenderung fleksibel, tidak mengenal hierarkis, peninjau langsung, dan non-verbal.
Upaya efektivitas dan komunikasi terdiri dari upaya yang bersifat individual dan upaya yang bersifat organisasional. Sistem informasi formal terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, informasi manajemen, pendukung pengambilan keputusan, informasi eksekutif, dan jaringan internal. Teknologi informasi dapat bersifat informal, terdiri dari mesin fotokopi, komputer, mesin fax, ponsel, webcam, dan produk lainnya. Stop. Sudah terasa kita tidak mendekati bab 7 yang isinya desain struktur organisasi. Konsep dasar organisasian adalah manajemen mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifikasinya dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. 4 pilar pengorganisasian ada 4, yaitu pembagian kerja, pengembangan pekerjaan, penentu mekanisme antar bagian, penentuan antar bagian, dan organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ada 4, yaitu strategi organisasi, skala organisasi, lingkungan, beserta teknologi. Pendekatan dan proses departementalitas ada 5, yaitu pendekatan fungsional, produk, pendekatan geografis, pendekatan pelanggan, dan matriks. Setingkat strategi ada strategi bisnis teknologi, corporate level, dan fungsional level. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.